Review manga One Piece chapter 1149. Let's go. Kita mulai. Let's go. Manga One Piece chapter 1149. Di sini kita bisa lihat ini ada gambar dari Oda Sensei. Gambar sampul kelompok topi jerami di Maid Cafe adalah permintaan dari pembaca dengan nama pena Fukuda Junya. Di sini nggak cover story-nya lagi menunda cerita dari si Yamato anak Oni, guys ya. Di sini terlihat semua kru topi jerami, termasuk di sini ada Lilith kalau nggak salah ya. Lagi pada makan, ada Bonnie juga, lucu banget nih Bonnie nih. Terus ada kucing-kucing, ya Allah Robinnya lucu banget. Aduh, Robin mode poni itu. Kita langsung mulai aja ke halaman yang pertama. Manga One Piece chapter kali ini diberi judul 1 detik. Apa coba maksudnya? Di sini, Nami, Jinbe, Usopp, Robin, dan Brook terkejut karena melihat Chopper Gaban yang berhasil melukai si Somers di sini. Dia itu siapa katanya? Sang tangan kiri Raja Bajak Laut telah tiba. Woi, di sini terlihat si Somers bener-bener teriak kesakitan guys ya, karena tangannya telah dibuntungin sama si Gaban. Kok serangannya bisa mempan? Bahkan Usopp sampai kaget. Apa yang udah dilakukannya? Terus yang paling epic di sini dia ngomong, rupanya aku sudah melemah. Ini lemahnya aja sekuat ini loh. Gimana dulu prime-nya? Gimana dulu Roger prime-nya sekuat apa, bro? Gila loh. Dan terlihat di sini Chopper Gaban muter-muter kapaknya dan melanjutkan menyerang si Somers. Thorn Barrier, tapi serangannya ditahan menggunakan kekuatannya si Somers itu guys ya. Pelahap gunung, kenapa kau bisa ada di Elbaf? Somers sampai kebingungan karena munculnya si Gaban ada di sini. Nggak usah peduliin soal itu katanya. Di sini Chopper Gaban masih terus melancarkan serangan kepada Somers ya. Apa kau bertemu orang itu di dalam kastil, kata Usopp gitu. Di sini diceritain nih sama si Robin. Ya, dia bahkan sampai membuat Luffy dan Zoro kewalahan. Dia adalah ayah Kolon, salah satu anak yang ada di sekolah. Kakek tua itu, kata si Usopp. Di sini dijelasin juga nih sama Robin. Kalau nggak salah, aku dengar namanya adalah Chopper Gaban. Benar, dia adalah tangan kiri Raja Bajak Laut yang setara dengan Rayleigh, kata si Jinbe gitu. Kenapa orang kayak gitu bisa ada di negeri bangsa raksasa? Serangannya mempan. Terlihat di sini ada Chopper yang masih bersembunyi di balik tubuhnya si Saul, guys ya. Aku nggak bisa bergerak, kata Robin gitu. Tapi aku masih bisa membantunya dengan kemampuanku. Terlihat ada sedikit tangan yang ada di tubuhnya tuh bisa bergerak, guys ya. Sebaiknya jangan, Robin, diperingatkan sama Jinbe. Musuh punya kemampuan untuk menciptakan duri besi. Dia bukan lawan yang bisa kau terjang begitu saja dengan kemampuanmu. Wow. Thorn Barrier. Lagi-lagi guys ya, di sini Somers berusaha untuk menghindari serangannya si Chopper Gaban. Crimson Hell. Dengan ini kau nggak akan punya tempat untuk berpijak. Tapi aku ini sedang buru-buru tahu, kata Gaban ya guys ya. Gaban lagi muter-muter maju sini dan dengan gampangnya tiba-tiba Somers badannya terbelah menjadi dua. Futen Raku ditebas sama si Chopper Gaban. Tapi gue herannya ini dia mati apa enggak ya? Ups, kata Gaban. Nyaris saja dia hampir juga terkena serangan Somers, guys ya. Bener-bener. Tunggulah Kolon. Ini adalah episode atau chapter yang paling sadis, yang paling epic, yang paling wah banget. Karena ya kita tahu ternyata ada loh cara untuk berhasil melukai, mengalahkan beberapa orang-orang kuat dari pihak pemerintah dunia. Entah itu Holy Knight atau enggak nanti kayak kemarin para Gorose ya kan, entah nanti bertarung melawan Im Sama kayak gimana. Akhirnya kita bisa tahu lah ada caranya untuk bisa mengalahkan mereka, guys ya. Apa? Sampai-sampai Nami, Usopp matanya keluar, Usopp lidahnya keluar karena kaget, guys ya. Dia berhasil mengalahkannya. Di sini Chopper langsung berubah wujud. Chopper, mau kemana kau? Aduh, sakit. Kenapa dia bisa menebas orang yang memiliki tubuh abadi? Dia pasti mengetahui sesuatu yang penting menurut Chopper kayak gitu, guys ya. Di sini latar berpindah kembali ke sekolah Walrus. Terlihat di sini anak-anak yang ada di sekolah ini tertidur, guys ya. Kerja bagus, kata Killingham. Dan terlihat di sini bu gurunya membakar perpustakaan ini. Kau sudah melakukannya dengan baik, kata si Killingham gitu. Sudah cukup, asalkan aku tahu bahwa kalian bisa melakukannya.
Sisanya biar aku sendiri yang melakukannya. Di sini si Gillingham ternyata punya kekuatan pemanah guys ya. Terlihat ya. Setengah dari perpustakaan ini sudah terbakar. Dia mah ketawa aja. Wah, terbakarlah sampai habis. Robin sampai menangis, merinding, gemeteran karena melihat perpustakaannya sudah terbakar guys ya. Perpustakaannya kata si Robin gitu. Tuan Jarul, ini bukan salah Anda. Sejarah kita, kata-kata peninggalan pendahulu kita. Wah, Jarul benar-benar ngerasa bersalah ya, karena ya keputusannya tetap pilihan yang diberikan sama pihak Holy Knight tuh nggak ada yang menguntungkan pihak Elbaf guys. Ini Gillingham, api sudah disulut. Kembalilah kemari, bocah, kata si Gungko gitu. Seharusnya kau merasa senang kan? Maafkan aku, saya minta maaf karena masih hidup. Gara-gara saya semuanya jadi terbakar. Hentikan Ronja, namanya Ronja. Maafkan saya, terlihat Edori dan Brogy lagi lari menuju ke Ronja. Itu nggak bener Ronja, baik itu kebudayaan sejarah, anak-anak maupun kekuatan tempur. Kalian gak berhak merampas semua itu. Terlihat di sini, Skoper Gaban udah berhadapan dengan Gungko, awak raja bajak laut. Kalau kau berani melawan maka para sandera akan mati. Itu kakek ya? Kolon, kakeknya datang. Dia datang untuk menolong kita. Kolon, semoga kau tidak memanggilku, kata si Gaban biar nggak ketahuan kalau Kolon itu adalah anaknya. Ayah, dengan gobloknya Kolon malah teriak nama ayahnya. Teman-teman, itu ayahku. Ayahku jauh lebih kuat dari siapapun. Kita semua akan selamat. Hore, goblok banget. Goblok, 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 goblok. Gaban bener-bener kesel ya. Dan langsung aja dia berusaha untuk menyelamatkan serangan dari si Gungko. Wah, jangan bunuh aku. Karena kau berani ngelawan, artinya kau tidak keberatan kalau anak ini kubunuh kan? Tapi ini adalah kesempatan terakhirku. Kalau sekarang masih ada waktu untuk memadamkan api yang membakar perpustakaan, anak-anak juga masih bisa diselamatkan. Begitu pula dengan Elbaf. Asalkan aku bisa menghabiskannya dalam sekejap. Kolon, beri ayah waktu 1 detik. Bertahanlah. Kau adalah anak yang kuat. Aku paham ayah, meski harus terluka, bertahanlah. Ayahmu ini pasti tidak akan membiarkanmu mati. Aku adalah seorang prajurit. Ayah, cepat hajar aja orang ini. Nih, bener-bener. Kesel banget gua sama si Kolon nih yang awalnya respect jadi kayak gitu. Kau yakin nyawa yang hilang tidak akan bisa kembali lagi loh? Kolon katanya. Terlihat di sini flashback. Ini si anjing banget sih emang. Gaban kembali lagi flashback di mana si Ripley berhasil melahirkan anaknya yaitu Kolon guys ya. Lihat Gaban waktu masih muda nih, rambutnya masih hitam. Dia besar sekali, sungguh mengebaskan katanya. Ripley, terima kasih karena telah melahirkannya ke dunia ini. Dia akan menjadi hartaku seumur hidup katanya gitu. Kumohon, semoga kau baik-baik saja Kolon, kata Ripley gitu. Kalau dia tidak kuhentikan sekarang juga, maka situasinya akan memburuk di sini. Gaban benar-benar sedang menghadapi situasi yang sama persis kayak Jarul sebelumnya. Dia harus ngelawan, apakah dia harus mengorbankan anaknya yang bahkan pedangnya udah menyentuh lehernya si Kolon ini guys. Aku akan menahannya ayah, Kolon. Akhirnya Skoper Gaban harus menyerah. Hentikan, aku menyerah, kata Gaban gitu guys. Maafkan aku Elbaf, dasar makhluk lemah. Dengan gampang ya, si Gungko menusuk Skoper Gaban menggunakan 3 anak panahnya ke badannya guys ya. Maafkan ayah Kolon, kau pasti kesakitan. Maafkanlah ayahmu ini. Gara-gara Kolon tolol, goblok, anjing lah. Kenapa lu harus teriak ayah? Habis ditusuk, Gaban jatuh ke Nilfheim. Ayah! Di sini ya, Chopper juga udah nggak bisa berbuat apa-apa ya. Di sini Kolon cuma bisa nangis. Ayah, kakek ya, semuanya pada nangis ya. Ayah, pada teriak ayah. Tapi tiba-tiba muncul ingatan dari seorang Gungko. Ada di sini sosok misterius, kayaknya bayangan ini adalah si Brook ya, yang lagi nyanyi. Yo, cita-citaku adalah menjadi seorang bajak laut. Nah, ternyata emang mirip ya. Seharusnya kamu memikirkan cara untuk kabur dari sini, tahu katanya gitu. Maaf. Brook? Dia itu Brook ya? Shing! Tiba-tiba di saat dia sadar kalau itu adalah Brook, si Gungko dirasuki oleh Im Sama. Cing! Kenapa kalian lama sekali? Yang mulia Im, Gillingham menyadari kalau itu adalah Im Sama. Tanah suci saat ini telah menjadi lautan api. Wah, ada apa dengannya? Semua orang pada kaget karena melihat Gungko yang lagi dirasuki oleh Im Sama. Wajahnya menjadi sangat seram. Aku membutuhkan pasukan secepatnya. Kalau begitu, biar kutunjukkan seperti apa
kuasa yang dimiliki sang dewa. Bener-bener akhir chapter yang epic banget, sadis banget. Yang bikin gue penasaran itu apa sih hubungan si Brook dengan Gungko, yang awalnya dia mau menyelamatkan si Brook, tapi tiba-tiba berubah loh. Gue herannya gini, apakah beberapa anggota Holy Knight ini diambil ingatannya? Bukan Holy Knight doang. Entah kayak Saturn, Gorose lah, semuanya diambil ingatan sebenarnya, terus dimasuki ingatan baru sama Im Sama. Contohnya kayak ini, ingatan apa ini? Dia kayak inget masa lalu dia bersama dengan si Brook. Oke, kita lanjut episode selanjutnya di hari Senin guys ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Terima kasih semuanya yang udah tonton. Bye-bye.